Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aktivitas operasional. Baik, di sini selanjutnya ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Farhana Kurnianingsi dengan MPM akhir 015 dan ada Eka Bella dengan MPM akhir 021 dan ada Anggita Naswa dengan MPM akhir 038 dan ada Keisa Intan dengan MPM akhir 209 dan ada Natania dengan MPM akhir 223 dan ada Gadis Junita dengan MPM akhir 272. Baik, masuk pada materi yang pertama mengenai pengukuran pendapatan, konsep pendapatan, dan ringkasan. Pengukuran pendapatan dan konsep pendapatan. Pendapatan itu merangkum dampak keuangan dari aktivitas operasional suatu bisnis. Laba ini bisa dibilang merupakan metrik terpenting dari kinerja keuangan perusahaan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan utamanya itu laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana laba ditentukan dengan komponen-komponen pentingnya yang dilaporkan sebagai pos-pos terpisah. Nah, eh, singkatnya, di sini tuh terdapat dua konsep alternatif pendapatan. Yang pertama yaitu ada pendapatan ekonomi atau disebut dengan dan juga pendapatan permanen. Nah, pendapatan ekonomi ini tuh eh, digunakan untuk mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode. Secara teoritis, pendapatan tersebut sama dengan arus kas suatu periode eh, ditambah ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada pendapatan permanen. Nah, pendapatan permanen ini itu estimasi pendapatan rata-rata stabil eh, yang diharapkan oleh perusahaan untuk suatu bisnis selama masa hidupnya dan eh, mengingat kondisi bisnisnya saat ini. Nah, pendapatan permanen ini juga disebut dengan pendapatan berkelanjutan atau eh, pendapatan berulang. Nah, secara konseptual mirip dengan daya perolehan berkelanjutan dan penentuannya itu merupakan tantangan besar dalam analisis. Nah, sementara pendapatan ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham, pendapatan permanen proporsional dengan nilai. Selanjutnya, di sini ada pendapatan akuntansi. Nah, pendapatan akuntansi yang dilaporkan didasarkan pada akuntansi akrual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Nah, pendapatan akuntansi yang dimaksudkan untuk mengukur pendapatan ekonomi maupun pendapatan permanen. Nah, pendapatan akuntansi dapat divisualisasikan terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ada komponen permanen atau berulang, di mana di setiap dolar sama dengan 1 R dolar nilai perusahaan. R adalah biaya modal. Nah, yang kedua yaitu komponen sementara eh, di mana setiap dolar hanya sama dengan 1 dolar nilai perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada komponen yang tidak relevan dengan nilai. Nah, komponen yang tidak relevan dengan nilai ini yang tidak eh, yang tidak relevan untuk penilaian. Nah, tugas utama dalam analisis adalah yaitu mengidentifikasi komponen permanen atau berulang dari pendapatan yang dilaporkan. Para penyusun standar ini harus menyadari perlunya memisahkan komponen pendapatan berulang dan tidak berulang. Oleh karena hal itu, pos-pos pada
pada laporan laba rugi disusun sedemikian rupa sehingga untuk memungkinkan analis analis untuk mengidentifikasi komponen-komponen tidak berulang. Nah, sebagai langkah pertama untuk menentukan pendapatan, analis menentukan pendapatan inti. Nah, apa sih pendapatan inti itu? Pendapatan inti merupakan pendapatan yang dilaporkan pada periode berjalan setelah menghilangkan semua pendapatan berulang atau nilai komponen yang tidak relevan. Nah, pendapatan akuntansi ini juga secara bertahap, tetapi tidak terletak ter terelakkan dan mengadopsi model akuntansi dengan nilai wajar. Nah, dalam akuntansi, nilai wajar ini pendapatan yang dilaporkan secara konseptual mirip dengan pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi ini juga mencakup komponen-komponen besar yang tidak berulang dalam bentuk yang terrealisasi atau keuntungan atau kerugian yang timbul dikarenakan perubahan nilai wajar aset liabilitas. Baik, selanjutnya di sini ada mengukur pendapatan akuntansi. Mengukur pendapatan akuntansi merupakan pendapatan dan keuntungan dan beban dan kerugian adalah dua komponen utama dalam laporan akuntansi. Nah, bagian ini kita akan membahas kedua komponen tersebut pada gambar. Pada gambar ini tuh menunjukkan laporan laba rugi tipikal dengan pos-pos utama beserta beberapa ukuran pendapatan alternatif. Di sini kan ada laporan laba rugi konsolidasian milik Abercrombie and Subsidiaries untuk periode tahun 2010, 2011, dan 2012 dalam jutaan dolar. Nah, laporan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan mengukur pendapatan melalui beberapa tahapan utama. Di sini terdapat revenue sebesar pada tahun 2012 sebesar 14,414 juta dan pada tahun 2011 terdapat 12,716 juta dan pada tahun 2010 ini terdapat 11,33 juta. Nah, pada pendapatan ini tuh meningkat setiap tahun. Nah, ini tuh menunjukkan pertumbuhan pada penjualan. Selanjutnya di sini ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Pada tahun 2012 sebesar 8,270 juta dan pada tahun 2011 terdapat nilai 7,531 juta dan pada tahun 2010 terdapat 6,363 juta. Nah, pada biaya produksi, penjualan juga meningkat sejalan dengan naiknya penjualan. Selanjutnya ini laba kotor atau gross profit. Pada laba kotor ini, revenue dikurangi dengan cost of goods sold atau pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Pada tahun 2012, pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan ini senilai 6,144 juta dan pada tahun 2011 sebesar 5,185 juta dan pada tahun 2010 sebesar 4,670 juta. Nah, hal ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas utama sebelum beban operasional.
Terus selanjutnya ada beban usaha expense, di mana pada beban usaha expense ini terdapat eh, selling. Selling ini tuh sebesar selling and administrative expense-nya itu sebesar 2,964 juta pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar 2,478 juta dan pada tahun 2010 sebesar 2,396 juta. Dan untuk research and development itu sebesar 1,234 juta pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar 899 juta dan pada tahun 2010 ini sebesar 855 juta sebesar 855. Untuk restoring chargernya tuh pada tahun 2012 itu sebesar 0 dan 2011 sebesar 0,16 juta dan pada 2010 itu sebesar 0. Dan interest expense-nya tuh sebesar 725 pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar 715 pada tahun 2011 sebesar 715 dan pada tahun 2010 sebesar 654. Lah, semua ini untuk bebannya ini semua dikurangkan dari laba kotor untuk menghitung laba operasional. Laba operasionalnya eh, sebesar Untuk laba operasionalnya pada tahun 2010 itu sebesar 1,212 juta dan pada tahun 2011 itu sebesar 1,579 juta dan pada tahun 2012 itu sebesar 0,47 juta. Nah, terlihat adanya kenaikan dari laba dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada pajak penghasilan atau income tax. Income tax-nya pada tahun 2010 yaitu 411 juta dan pada 2011 sebesar minus 533 juta dan pada tahun 2012 itu sebesar 739 juta. Untuk laba bersih atau net income-nya sebesar 801 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar 0,46 juta dan pada tahun 2012 sebesar 1,308 juta. Nah, di sini terdapat net income-nya. Inilah ukuran dari akhir probabilitas perusahaan setelah semua biaya dan pajak. Selanjutnya di sini ada pendapatan komprehensif line other comprehensive income. Uh, pada bagian ini tuh pada foreign currency ada unrealized holding gain atau loss available for sales security dan ada pension liability adjustment. Ini bagian ini menambah atau mengurangi laba bersih untuk mendapatkan comprehensive income atau pendapatan komprehensif. Nah, untuk foreign currency itu sebesar 82 juta dan pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar minus 54 dan pada tahun 2010 sebesar minus 31 dan untuk underlying holdingnya pada tahun 2012 sebesar 24 dan pada tahun 2011 sebesar 22 dan tahun 2010 sebesar 6. Nah, untuk post retirement benefits adjustment-nya tuh pada tahun 2012 itu sebesar 0, pada tahun 2011 minus 4,
dan pada tahun 2010 sebesar 0. Untuk hasil dari komprehensif income-nya sebesar 929 juta pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar minus 233 dan pada tahun 2010 sebesar 848 pada tahun 2010 sebesar 848 juta. Nah, di sini tuh pada comprehensive income-nya ini menunjukkan total kinerja perusahaan termasuk item-item yang tidak masuk laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas pemilik. Uh, Nah, di sini kita dapat melihat pendapatan dan laba uh, milik Amber Crown konsisten ini meningkat dari 2010 sampai ke 2012. Untuk net income-nya juga naik dari 801 juta pada 2010 naik menjadi 1,308 juta pada tahun 2012. Untuk comprehensive income-nya juga meningkat walaupun lebih kecil dari net income karena ada pengaruh kerugian translasi mata uang asing dan penyesuaian lainnya. Nah, hal ini menunjukkan perusahaan berbeda dari kondisi pertumbuhan meski tetap ada beban restrukturasi dari pengaruh kurs mata uang. Selanjutnya di sini ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang eh, prospektif yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Nah, hal ini termasuk arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Ada juga keuntungan. Keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan yang selama yang perusahaan yang sedang berjalan. Tadi kan udah dilampirkan dalam gambar di samping juga kan. Selanjutnya di sini ada biaya dan kerugian. Beban adalah arus kas yang terjadi, arus keluar prospektif atau alokasi arus keluar kas masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang sedang berjalan. Sedangkan kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi peripheral atau insidental perusahaan. Contoh kerugian adalah atas penjualan surat berharga investasi dan penurunan nilai goodwill. Akuntansi untuk beban dan kerugian ini seringkali melibatkan nilai jumlah dan waktu alokasi yang pada periode pelaporan. Nah, waktu adalah masa kapan beban kerugian tersebut terjadi, seringkali berdasarkan kesesuaian dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, isu penting lainnya itu adalah penangguhan biaya atau alokasi multi periode. Akuntan mengkapitalisasi biaya yang manfaatnya direalisasikan selama beberapa periode. Biaya-biaya ini akan dialokasikan secara sistematis ke periode-periode mendatang. Nah, sebaliknya, banyak biaya dikeluarkan pada periode yang sama dengan saat biaya tersebut diakui. Arus kas keluar untuk beban dan kerugian ini tidak selalu terjadi pada saat yang sama dan saat biaya dan kerugian diakui. Selanjutnya ada klasifikasi dan ukuran pendapatan alternatif. Nah, pendapatan dan diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama yaitu eh, berulang versus tidak berulang dan operasional versus tidak non operasional. Nah, seringkali kedua dimensi dua dimensi ini klasifikasi ini digunakan secara sinonim. Misalnya, beberapa
analis dan bahkan beberapa perusahaan merujuk pada ukuran pendapatan yang mengecualikan semua pos tidak berulang sebagai pendapatan operasional. Meskipun mungkin benar bahwa mayoritas komponen pendapatan operasional ini cenderung berulang, perlu dipahami bahwa kedua klasifikasi ini berbeda baik dalam sifat maupun tujuan. Nah, pada gambar ini tuh menekankan perbedaan dalam dimensi-dimensi mengklasifikasikan pendapatan. Nah, pada yang eh, panah atas ini pendapatan operasional, panah bawah ini pendapatan non operasional, dan eh, panah ke kiri ini penghasilan berulang, dan panah ke kanan ini penghasilan tidak berulang. Selanjutnya yaitu non-recurring items. Yang pertama ada extraordinary items. Extraordinary items ini adalah pos dalam laporan keuangan yang sifatnya tidak biasa dan jarang muncul. Nah, sehingga tidak mencerminkan aktivitas operasi normal perusahaan. Nah, contoh umumnya yaitu keuntungan atau kerugian akibat dari pelunasan utang yang lebih awal. Nah, karena bersifat khusus, extraordinary items ini harus disajikan secara terpisah di laporan laba rugi agar tidak tercampur dengan laba operasi normal. Nah, namun standar akuntansi menetapkan kriteria yang ketat untuk sebuah transaksi bisa disebut extraordinary item. Nah, akibatnya extraordinary items ini jarang terjadi sehingga analis itu harus lebih hati-hati dalam menilai dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk extraordinary items. Nah, agar sebuah transaksi itu bisa disebut extraordinary items, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama ada unusual in nature, yaitu sifatnya sangat tidak biasa, tidak terkait dengan aktivitas normal perusahaan. Lalu yang kedua ada infrequent on occurrence, yaitu jarang terjadi dan tidak diharapkan berulang di masa depan. Nah, extraordinary items ini dalam pelaporannya disajikan setelah laba operasi berkelanjutan atau continuing item sehingga laporan keuangan bisa menunjukkan berapa laba normal perusahaan sebelum extraordinary event. Lalu batasannya, jika hanya memenuhi salah satu kriteria, itu tuh tidak bisa dikategorikan sebagai extraordinary items. Lalu ada beberapa transaksi atau beberapa pos yang dilarang dilaporkan sebagai extraordinary items. Nah, misalnya yang pertama ada penurunan nilai atau hapus piutang, persediaan atau aset tak berwujud. Lalu yang kedua, kerugian atau keuntungan pelepasan segmen bisnis. Lalu yang ketiga, penjualan atau pengabaian aset tetap, seperti pabrik, properti, atau peralatan. Terus yang keempat ada dampak pemogokan. Dan yang terakhir ada penyesuaian akrual kontrak jangka panjang. Nah, dengan aturan ini, laporan laba rugi menjadi lebih relevan dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menganalisis extraordinary items. Yang pertama, kita analisis dari sifat extraordinary items. Nah, sifat extraordinary items ini bersifat sementara dan tidak berulang sehingga tidak digunakan untuk menilai kinerja berulang perusahaan. Lalu dikecualikan saat menghitung recurring income dan perbandingan antar periode atau perusahaan. Selanjutnya tetap dihitung penuh dalam economic income. Lalu hubungannya dengan operasi, yaitu extraordinary items ini bisa muncul dari aktivitas operasional tetapi tidak reguler atau tidak sering terjadi, bahkan sangat jarang. Contohnya kerugian persediaan akibat kebakaran. Misalnya ini tuh misalnya seperti kayak kebakaran gudang. Nah, itu tuh kan bagian dari risiko operasi tapi tidak diharapkan setiap tahun itu akan terjadi. Nah,
extraordinary items ini masuk dalam operating income tetapi dikeluarkan dari permanent income. Lalu extraordinary items ini juga berfungsi sebagai indikator risiko. Nah, jika perusahaan berada di lokasi yang rawan bencana, analisis juga harus memperhitungkan bahwa extraordinary item ini bisa muncul kembali. Seperti ini ada implikasi risiko. Yang pertama, yaitu mengungkapkan paparan risiko perusahaan meski jarang terjadi. Contohnya kayak ya kebakaran tadi atau ada bencana alam. Lalu yang kedua, ada kerugian luar biasa sering bernilai besar. Nah, ini sangat penting untuk dianalisis. Lalu selanjutnya ada beberapa extraordinary items bisa berulang. Contohnya, gudang yang terletak di area rawan banjir. Lalu yang terakhir, analisis harus mempertimbangkan dampaknya pada sustainable earning power. Nah, intinya extraordinary items ini penting untuk dianalisis karena dikeluarkan dari laba berulang tetapi tetap relevan untuk menilai daya laba berkelanjutan dan risiko perusahaan. Selanjutnya yaitu discontinue operation. Nah, definisi dari discontinue operation ini, discontinue operation terjadi ketika perusahaan melepaskan segmen usaha atau lini produk yang bisa dipisahkan secara jelas dari operasi utama. Nah, informasi ini dilaporkan secara terpisah agar pengguna laporan keuangan bisa membedakan antara kinerja berkelanjutan dengan operasi yang sudah tidak ada. Nah, dampaknya dapat menjadi komponen substansial dari laba bersih. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk discontinue operation. Nah, ini terdapat syarat utama akuntansi untuk discontinue operation, yaitu operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang dilepas harus dapat dibedakan jelas dari entitas yang tersisa. Nah, dalam akuntansi, sebuah operasi hanya bisa disebut discontinue jika arus kas dan hasilnya itu benar-benar terpisah dari entitas yang tersisa. Nah, komponen itu tuh bisa berupa segmen bisnis, unit pelaporan, anak perusahaan terkonsolidasi, dan kelompok aset yang teridentifikasi. Nah, penentuan apakah sesuatu merupakan discontinue operation ini melibatkan judgement dalam penentuan, yaitu penilaian bergantung pada sifat dan skala bisnis. Lalu bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi, bagi satu perusahaan, pelepasan unit ini bisa dianggap signifikan, tapi bagi yang lain itu tidak. Lalu pencatatannya yaitu perusahaan juga wajib mencatat keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepemilikan pengendaliannya, baik penuh ataupun sebagian dalam anak perusahaan. Selanjutnya yaitu menganalisis discontinue operation. Nah, prinsip analisisnya yaitu analisis bersifat futuristik atau fokus pada pengambilan keputusan. Lalu dampak discontinue operation dihapus dari laba yaitu yang pertama laba ekonomi, yang kedua adalah laba permanen dan laba operasional. Nah, jadi dalam analisis keuangan, discontinue operation ini dianggap tidak relevan untuk laba masa depan, sehingga harus dihilangkan dari perhitungan laba, baik itu economic, income, permanent income, maupun klasifikasi laba operasional. Lalu, penyesuaian data, yaitu periode saat ini dan 2 tahun ke depan. Nah, untuk periode saat ini dan 2 tahun ke depan 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun terakhir, penyesuaian ini tuh mudah dilakukan karena standar akuntansi mewajibkan restatement laporan laba rugi dengan memisahkan discontinue operation. Lalu yang kedua yaitu periode lebih lama. Nah, ini sulit karena datanya itu sering tidak tersedia, bisa jadi kayak hilang atau hangus karena sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu, beberapa perusahaan sering menyediakan data historis atau hingga 10 tahun ke belakang, tapi itu jarang terjadi. Lalu implikasi di neracanya yaitu
Yang pertama, aset dan liabilitas discontinued operation harus dihapus. Nah, di sisi neraca, analis itu perlu menghapus aset dan liabilitas yang terkait discontinued operation agar posisi keuangan mencerminkan hanya bisnis yang berlanjut. Jadi yang tidak berlanjut itu tidak usah dicantumkan. Lalu, informasi biasanya ada di catatan pada laporan keuangan, catatan kaki pada laporan keuangan. Selanjutnya, nah, ekuitas tidak boleh dikurangi dengan akumulasi laba atau rugi discontinued operation. Nah, ini karena sudah menjadi bagian dari kayak kinerja perusahaan gitu, jadi tidak boleh dikurangi. Materi selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Nah, di pengakuan pendapatan ini ada dua kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi apabila perusahaan itu salah dalam mencatat pengakuan pendapatan. Yang pertama ada periode yang tidak sesuai. Misalkan, pendapatan itu dicatat terlalu cepat atau terlalu lambat, maka pendapatan yang masuk ke periode akuntansi yang salah. Misalkan penjualan di bulan Januari tapi dicatat di Desember tahun lalu, maka laporan tahun lalu yang seharusnya laporan tahun lalu kelihatan lebih bagus dari yang seharusnya, sedangkan tahun ini lebih rendah. Padahal seharusnya pendapatan di bulan Januari itu dicatat pada saat periode tersebut, bukan di Desember tahun lalu, sehingga laporan keuangan tersebut akan berbeda dari yang seharusnya. Yang kedua yaitu pendapatan yang dicatat dari transaksi yang belum jelas terrealisasi. Nah, apa efek negatif dari perusahaan apabila mencatat pendapatan dari transaksi yang belum jelas terrealisasi? Akibat dari hal tersebut yaitu di periode pertama pendapatan bisa terlihat lebih tinggi overstate, tapi ketika nanti transaksi yang belum terrealisasi itu ternyata batal atau dibalik, maka pendapatan periode berikutnya jadi lebih rendah atau understate. Nah, dua kondisi atau dampak negatif ini bisa membuat pengukuran laba menjadi tidak akurat. Nah, agar mencegah terjadinya pengakuan pendapatan yang tidak sesuai, maka terdapat aturan mengenai pengakuan pendapatan di mana pendapatan baru boleh diakui apabila sudah direalisasi atau bisa direalisasi dan sudah diperoleh. Nah, akan tetapi terdapat pengecualian-pengecualian aturan-aturan khusus yang harus diterapkan untuk beberapa transaksi tertentu. Nah, nanti kita akan membahas ini di slide berikutnya. Di sini terdapat ketidakpastian dalam pengumpulan pendapatan. Nah, misalkan perusahaan itu menjual barang atau jasanya secara kredit, maka ada resiko piutang tidak tertagih dari konsumen. Nah, untuk mencerminkan ketidakpastian itu, perusahaan bisa membuat penyisian piutang tak tertagih. Nah, kapan sebuah piutang dianggap tidak bisa ditagih lagi itu tergantung pada pertimbangan manajemen. Nah, apabila sudah dianggap tidak ada kepastian pembayaran, maka pendapatan itu tidak boleh diakui lebih dulu. Sebagai gantinya, pengakuan pendapatan ditunda sampai benar-benar ada kas yang masuk. Artinya adalah apabila sudah tidak ada kepastian pembayaran, misalkan pelanggannya gagal bayar atau pelanggan tersebut bangkrut atau hilang kontak, maka pendapatan dari piutang tersebut tidak diakui karena sudah tidak bisa membayar lagi. Atau misalkan ketika kita sudah diakui sebelumnya, maka kita buat cadangan kerugian atau piutang dihapuskan. Jadi perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan kembali jika suatu saat benar-benar ada kas masuk dari pelanggan tersebut. Pendapatan ketika hak retur ada. Nah, apabila pembeli ini memiliki hak retur, maka pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harga sudah pasti atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar atau berkewajiban membayar kepada penjual. Dan kewajiban tersebut tidak bergantung pada apakah barang dijual kembali atau tidak. Yang ketiga,
Tanggung jawab pembeli tetap ada meskipun barang hilang atau rusak setelah diserahkan. Yang keempat, pembeli merupakan pihak yang independen dan memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Yang kelima, penjual tidak lagi memiliki kewajiban penting untuk melakukan kinerja tambahan terkait barang yang dijual. Yang keenam, tingkat retur dapat diperkirakan secara wajar berdasarkan pengalaman atau data yang tersedia. Nah, misalkan keenam kondisi di atas sudah terpenuhi, penjual boleh mengakui pendapatan yang sudah dikurangi oleh estimasi retur. Kalau tidak memenuhi, maka pendapatan harus ditunda sampai ketidakpastian retur hilang. Jadi kalau syarat-syarat 6 itu tadi terpenuhi, penjual boleh mencatat penjualan dan harga pokok penjualan, tapi dikurangi dengan estimasi retur dan biayanya, retur tadi. Kalau nggak terpenuhi, ya berarti pengakuannya ditunda sampai ketidakpastian retur itu hilang. Selanjutnya di sini ada pendapatan waralaba. Aturan akuntansi untuk franchisor atau pemberi waralaba mewajibkan bahwa pendapatan dari bea franchise atau franchise fee hanya boleh diakui jika semua jasa utama atau syarat penting dalam perjanjian sudah dipenuhi oleh franchisor atau pemberi laba. Sehingga pemberi laba atau franchisor tidak boleh langsung mengakui seluruh biaya franchise sebagai pendapatan di awal perjanjian, melainkan harus nunggu dulu sampai kewajiban utama mereka kepada franchisee atau yang diberi waralaba itu tadi sudah dilaksanakan. Nah, aturan ini juga berlaku untuk berbagai jenis pendapatan terkait franchise seperti biaya franchise berkelanjutan, penjualan produk berkelanjutan kepada franchisee, penjualan melalui agen, franchise yang diambil kembali, biaya dan pengeluaran franchise, pendapatan yang bercampur, dan hubungan finansial atau operasional antara franchisor dan franchisee. Sehingga pemberi waralaba atau pemilik waralaba franchisor itu tadi hanya boleh mengakui pendapatan jika kewajiban-kewajiban utamanya kepada franchisee sudah dipenuhi. Next, yaitu pengaturan pembiayaan produk. Produk financing arrangement atau pengaturan pembiayaan produk terlihat seperti transaksi penjualan barang dagang atau inventory, tapi sebenarnya bukan penjualan sungguhan, melainkan hanya cara untuk mendapatkan pembiayaan dengan jaminan persediaan. Maksudnya bagaimana? Misalkan perusahaan A menjual persediaannya ke perusahaan B, tapi dalam waktu tertentu A ini wajib membeli kembali persediaan itu dari B atau menjamin harga jual minimumnya. Nah, artinya adalah resiko dan manfaat kepemilikan barang tetap ada pada perusahaan A dan bukan pindah ke B. Sehingga transaksi ini bukan penjualan pembelian sungguhan, melainkan hanya bentuk pembiayaan dengan barang sebagai dasarnya. Jadi A ini menjual persediaan ke B, tapi persediaan itu tadi wajib dibeli kembali oleh A dalam waktu tertentu. Nah, konsekuensinya yaitu persediaan tetap dicatat di laporan keuangan penjual atau yang dalam hal contoh tadi yaitu A. Tidak ada pendapatan yang boleh diakui karena pada dasarnya tidak terjadi penjualan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Jadi, dalam kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan di luar gaji dan upah pokok. Tujuannya adalah untuk memotivasi, mempertahankan, dan memberikan rasa aman kepada karyawan. Khususnya bagi mereka yang memiliki peran penting di dalam perusahaan. Ada dua bentuk kompensasi tambahan yang akan dibahas di sini. Yang pertama ada kontrak kompensasi tangguhan dan hak apresiasi saham. Yang pertama yang di sebelah kiri ada kontrak kompensasi tangguhan, yang mana kontrak ini adalah janji perusahaan untuk membayar karyawan di masa depan. Pembayaran itu biasanya dilakukan ketika karyawan sudah pensiun atau pada tahun-tahun tertentu di mana beban pajaknya itu lebih rendah. Dengan demikian, karyawan tidak langsung menerima tambahan kompensasi sekarang, tetapi ada penundaan hingga waktu yang telah ditentukan. Alasan perusahaan memberikan kompensasi tangguhan itu cukup beragam. Salah satunya adalah untuk mempertahankan eksekutif kunci. Eksekutif kunci di sini memiliki posisi yang sangat strategis, misalnya direktur keuangan, direktur operasional, atau manajer dengan keahlian khusus.
Perusahaan tentu tidak ingin mereka berpindah ke perusahaan pesaing. Nah, maka dari itu dengan adanya kompensasi yang dijanjikan di masa depan, perusahaan berhasil menciptakan ikatan jangka panjang dengan karyawan penting tersebut. Selain itu, dari sisi karyawan, kontrak kompensasi tanggungan membantu dalam perencanaan pajak pribadi. Misalnya, ketika masih aktif bekerja, gaji karyawan sudah sangat tinggi sehingga beban pajaknya juga ikut besar. Jika sebagian pendapatan ditunda hingga masa pensiun, maka pajak yang harus dibayar bisa lebih rendah karena penghasilan saat pensiun biasanya tidak sebesar ketika masih bekerja. Dalam akuntansi sendiri, kontrak kompensasi tanggungan ini tidak boleh diabaikan. Walaupun pembayarannya itu dilakukan di masa depan, perusahaan harus menghitung nilai kini atau present value dari jumlah yang akan dibayarkan. Nah, nilai ini itu kemudian dicatat secara bertahap, sistematis, dan rasional selama masa kerja aktif karyawan sejak kontrak mulai berlaku. Jadi, pencatatan tidak menunggu sampai pembayaran dilakukan, melainkan sudah dilakukan sejak awal. Selanjutnya, untuk bentuk yang kedua yang disebutkan adalah hak apresiasi saham atau Stock Appreciation Rights, sering disingkat dengan SARS. Hak apresiasi saham adalah hak yang diberikan kepada karyawan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham perusahaan sejak tanggal pemberian. Jika harga saham perusahaan naik, maka karyawan berhak atas selisih kenaikan tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika hak diberikan harga saham perusahaan adalah Rp1.000 per lembar, 2 tahun kemudian harga saham naik menjadi Rp1.500. Maka selisih Rp500 inilah yang disebut dengan apresiasi, dan karyawan berhak menerima kompensasi dari selisih tersebut. Pembayaran ini bisa dilakukan dengan tunai, saham, maupun kombinasi antara keduanya. Manfaat dari hak apresiasi saham tidak hanya berupa keuntungan finansial bagi karyawan saja. Lebih dari itu, program ini menciptakan keselarasan kepentingan antara karyawan dan pemegang saham. Maka semakin baik kinerja perusahaan, harga saham biasanya akan meningkat dan karyawan juga ikut mendapatkan manfaatnya. Hal ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih maksimal demi keberhasilan perusahaan. Dari sudut pandang akuntansi, perusahaan harus mencatat beban kompensasi SARS di setiap akhir periode. Perhitungannya dilakukan dengan menghitung selisih antara harga pasar saham pada saat penilaian dengan harga saham ketika hak itu pertama kali diberikan. Beban ini kemudian dialokasikan secara merata selama periode jasa karyawan. Jika harga saham berubah dari satu periode ke periode berikutnya, maka perusahaan wajib melakukan penyesuaian pada beban kompensasi. Jika dibandingkan antara kontrak kompensasi tanggungan dan hak apresiasi saham, maka sama-sama bertujuan untuk memotivasi serta mempertahankan karyawan. Namun keduanya itu memiliki perbedaan mendasar, di mana untuk kontrak kompensasi tanggungan sendiri lebih menekankan pada kepastian janji pembayaran di masa depan dengan jumlah yang relatif tetap. Sedangkan hak apresiasi saham bergantung pada kinerja pasar saham, sehingga nilainya itu bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung kondisi pasar saham. Untuk memperjelas perbedaannya, jadi bayangkan ada seorang eksekutif itu menerima kontrak kompensasi tanggungan senilai Rp500 juta, yang mana akan dibayarkan ketika pensiun 10 tahun kemudian. Nah, jumlah ini itu dihitung nilai kininya, lalu dicatat secara bertahap selama masa kerjanya. Di sisi lain, ada seorang eksekutif lain yang menerima hak apresiasi saham sebanyak 10.000 lembar. Jika harga saham naik Rp200 per lembar dalam 3 tahun, maka ia akan memperoleh tambahan Rp2 miliar dari apresiasi tersebut. Dengan contoh ini, terlihat jelas bahwa kompensasi tanggungan bersifat lebih stabil, sementara SARS sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Kedua bentuk kompensasi ini memberikan manfaat ganda, yang mana bagi perusahaan itu mereka dapat mempertahankan orang-orang penting dan memastikan karyawan tetap termotivasi, sedangkan untuk karyawan sendiri, yaitu ada jaminan penghargaan yang lebih dari sekedar gaji, baik dalam bentuk kepastian pembayaran masa depan maupun keuntungan dari kenaikan harga saham. Selanjutnya, di sini ada opsi saham karyawan, yang sering disebut dengan kompensasi berbasis saham, yang merupakan salah satu bentuk kompensasi insentif yang paling populer di dunia bisnis modern.
Popularitasnya itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan maupun karyawan itu tertarik dengan instrumen ini. Yang pertama dari sisi perusahaan. Opsi saham dianggap mampu meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini terjadi karena dengan memiliki hak opsi saham, karyawan itu memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja perusahaan. Mereka menjadi salah satu pemilik potensial, sehingga insentif pribadi mereka selaras dengan kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan berkembang dan harga saham naik, maka karyawan juga akan mendapatkan keuntungan. Seharusnya kepentingan inilah yang diyakini bisa mendorong motivasi dan produktivitas. Kedua, dari sisi karyawan, opsi saham seringkali dipandang sebagai jalan menuju kekayaan. Tidak sedikit kisah nyata di mana para manajer, ilmuwan, akuntan, insinyur, programmer, bahkan staf administrasi biasa berhasil menjadi jutawan berkat opsi saham karyawan. Nah, fenomena ini membuat opsi saham menjadi daya tarik yang sangat besar, sekaligus alat yang efektif bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat, serta berjiwa wirausaha. Ketiga, meskipun opsi saham merupakan bentuk kompensasi, instrumen ini itu tidak menimbulkan dampak langsung terhadap arus kas perusahaan. Berbeda dengan gaji atau bonus tunai yang harus segera dikeluarkan perusahaan dalam bentuk uang, opsi saham tidak mengurangi kas secara langsung pada saat pemberian. Karena itu, banyak perusahaan melihat opsi saham sebagai cara yang efisien untuk memberikan kompensasi, terutama ketika ingin menghemat pengeluaran kas jangka pendek. Yang keempat, jika ditinjau dari perspektif historis, ada alasan akuntansi yang membuat opsi saham semakin populer, di mana di bawah standar akuntansi lama atau GAAP sebelumnya, perusahaan tidak diwajibkan untuk mencatat opsi saham sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, perusahaan itu bisa memberikan manfaat besar kepada karyawan tanpa harus mengurangi laba yang dilaporkan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan menantang usulan FASB pada pertengahan tahun 1990-an, yang mengharuskan biaya opsi saham dikurangkan dari laba. Penolakan ini menjadi bukti betapa pentingnya opsi saham dalam strategi kompensasi perusahaan. Selanjutnya masih di opsi saham karyawan, di sini masuk ke subbab-subbabnya. Yang pertama ada karakteristik dari opsi saham karyawan sendiri. Di sini ada singkatan tulisan ESOS yang merupakan kepanjangan dari Employee Share Option Scheme. Jadi opsi saham karyawan itu pada dasarnya adalah sebuah kesempatan kontraktual yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Melalui opsi ini, karyawan itu berhak membeli sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu, yang disebut dengan exercise price atau harga pelaksanaan. Hak ini tidak bisa langsung digunakan, melainkan baru bisa dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sekarang di sini ada 4 poin yang merupakan karakteristik utama dari opsi saham karyawan. Yang pertama, ada exercise price. Adalah harga yang sudah ditetapkan sejak awal, yaitu harga yang harus dibayar karyawan jika ingin membeli saham melalui opsi. Biasanya, harga ini sama dengan harga saham pada saat opsi diberikan, yang disebut grant date. Misalnya, pada grant date, harga saham adalah $10, maka itu akan menjadi exercise price yang melekat pada opsi. Poin yang kedua, ada vesting date. Vesting date sendiri adalah tanggal paling awal di mana karyawan sudah boleh menggunakan hak opsinya. Periode dari grant date ke vesting date disebut dengan vesting period. Umumnya, vesting period ini berlangsung antara 2 sampai 10 tahun. Yang artinya, selama periode itu, meskipun karyawan sudah memegang opsi, mereka belum boleh mengeksekusinya. Tujuannya adalah agar karyawan tetap bertahan di perusahaan dan berkontribusi dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik ketiga yaitu in the money. Sebuah opsi disebut in the money ketika harga saham saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan exercise price-nya. Contoh, jika exercise price-nya itu ditetapkan $10, tetapi harga saham sudah naik menjadi $15, maka karyawan bisa membeli saham seharga $10 melalui opsi dan langsung mendapatkan keuntungan $5 per saham.
Karakteristik keempat ada out of the money. Sebaliknya, opsi yang disebut dengan out of the money jika harga saham saat ini lebih rendah dari exercise price. Misalnya, exercise price-nya itu $10, tetapi harga saham itu sudah turun menjadi $8. Dan dalam kondisi ini tidak masuk akal bagi karyawan untuk menggunakan opsi, karena lebih murah membeli saham langsung di pasar daripada melalui opsi. Yang di sebelah kanan sini ada gambar, yaitu yang menjelaskan perjalanan opsi saham dari granted sampai exercise date. Pada granted, harga saham ada di angka $10. Itu menjadi exercise price yang melekat pada opsi. Nah, setelah beberapa tahun, sampai dengan vesting date, harga saham itu naik menjadi $15. Namun meskipun harga sudah lebih tinggi, karyawan itu baru bisa mengeksekusi opsi pada mulai tanggal vesting tersebut. Nah, akhirnya pada exercise date, misalnya harga saham sudah $21, maka karyawan itu bisa menggunakan hak opsinya, karena mereka hanya membayar $10 per saham sesuai dengan exercise price. Keuntungan langsungnya adalah selisih $11 per saham. Selain karakteristik tadi, ada opsi saham karyawan itu juga terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada Incentive Stock Option atau ISO. Jenis opsi ini biasanya mendapat perlakuan pajak khusus atau tax favor. Pajak baru dikenakan ketika saham benar-benar dijual oleh karyawan, bukan saat opsi dieksekusi. Namun ada syaratnya, di mana opsi itu harus diberikan pada harga wajar pasar. Saham yang dibeli harus dipegang minimal 2 tahun sejak granted dan minimal 1 tahun sejak exercise date. Keuntungan yang diperoleh yaitu selisih harga pelaksanaan dengan harga jual. Umumnya dikenakan pajak sebagai penghasilan biasa. Kategori yang kedua adalah Non-Qualified Stock Option atau NSO. Jenis opsi ini tidak mendapat perlakuan pajak khusus, bahkan NSO kadang diberikan dengan harga diskon dari nilai pasar. Perbedaannya dengan ISO adalah pada NSO sendiri, pajak langsung itu dikenakan pada saat karyawan mengeksekusi opsi, yaitu sebesar selisih antara exercise price dan harga pasar saat itu. Bagi perusahaan, NSO justru menguntungkan karena mereka bisa mengklaim potongan pajak sebesar penghasilan yang diakui oleh karyawan. Selanjutnya masuk ke subbab manfaat dan biaya ekonomi dari opsi saham karyawan. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari manfaat ekonomi opsi saham karyawan. Tujuan utama dari pemberian opsi saham adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui insentif kepada karyawan. Nah, dengan opsi saham karyawan, maka karyawan itu diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penciptaan kesejahteraan pemegang saham. Artinya, ketika harga saham perusahaan naik, maka karyawan itu juga ikut merasakan manfaatnya. Dari sudut pandang perusahaan, hal ini membuat insentif karyawan itu sejalan dengan insentif pemegang saham. Karena kepentingan keduanya itu disejajarkan, di mana perusahaan itu berharap karyawan akan bekerja lebih keras, lebih produktif, dan selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk pertumbuhan perusahaan. Selain itu, opsi saham karyawan sendiri juga menjadi alat yang ampuh untuk menarik talenta terbaik, di mana banyak karyawan yang melihat opsi saham ini sebagai peluang jangka panjang untuk meningkatkan kekayaan pribadi. Namun ada catatan penting di sini, yaitu bukti empiris tentang hubungan langsung antara opsi saham karyawan dan peningkatan kinerja karyawan itu tidak selalu konsisten, di mana penelitian di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang beragam. Sementara itu, penelitian di negara lain justru menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih kuat dalam memengaruhi motivasi karyawan. Meski demikian, opsi saham tetap dianggap populer dan kuat sebagai salah satu strategi kompensasi modern. Manfaat lain yang sering dibicarakan adalah bahwa opsi saham dapat meningkatkan kecenderungan manajer untuk mengambil risiko. Kenapa bisa begitu? Karena manajer tahu kalau harga saham naik tajam, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Sebaliknya, jika
Jika harga saham turun, kerugian mereka terbatas hanya pada nilai opsi yang hangus. Dengan kata lain, ada perlindungan terhadap kerugian di sisi bawah, tetapi ada peluang keuntungan besar di sisi atas. Oleh sebab itu, opsi saham karyawan sering diberikan kepada manajer di industri yang inovatif atau berorientasi pertumbuhan, supaya mereka itu terdorong untuk lebih berani mengambil proyek-proyek yang berisiko tinggi namun berpotensi besar. Selanjutnya, di sini ada biaya ekonomi dari opsi saham karyawan, di mana biaya utama dari opsi saham adalah efek dilusi saham. Jadi ketika karyawan mengeksekusi opsi, jumlah saham perusahaan yang beredar akan bertambah. Akibatnya, kepemilikan pemegang saham lama akan terdilusi atau berkurang nilainya. Dengan kata lain, ada transfer kesejahteraan dari pemegang saham lama kepada karyawan. Nah, ada perdebatan besar mengenai apakah perusahaan benar-benar menanggung biaya saat memberikan opsi saham karyawan dengan exercise price yang sama dengan harga pasar saat granted. Pendekatan lama yang disebut intrinsic value approach beranggapan bahwa tidak ada biaya, karena harga pelaksanaan sama dengan harga pasar saat itu. Logikanya di sini yaitu kondisi ini sama saja dengan perusahaan menerbitkan saham baru di harga pasar. Tetapi pendekatan ini itu dianggap keliru karena mengabaikan dua jenis biaya penting. Yang pertama, ada biaya bunga. Biaya ini muncul karena karyawan itu baru bisa mengeksekusi opsi di masa depan, tapi dengan harga yang sama dengan harga pasar saat granted. Seolah-olah karyawan itu mendapat hak menunda pembayaran dengan bunga 0. Yang kedua ada biaya opsi. Biaya yang muncul karena karyawan hanya akan mengeksekusi opsi jika menguntungkan, yaitu ketika harga saham lebih tinggi daripada exercise price. Hak untuk memilih ini sendiri memiliki nilai, meskipun saat granted harga saham sama dengan exercise price. Dua biaya ini tuh menjadi alasan mengapa model penilaian opsi seperti Black-Scholes atau binomial lattice menganggap opsi tetap punya nilai meski exercise price itu sama dengan harga pasar. Akhirnya, perlu dicatat bahwa manfaat ekonomi dari opsi saham itu biasanya tercermin pada pos-pos pendapatan di laporan laba rugi, misalnya melalui peningkatan penjualan atau penurunan biaya. Karena itu, logis kalau biaya ekonomi pemberian opsi saham juga harus dicatat dan disejajarkan dengan manfaat tersebut. Inilah dasar logika ekonomi di balik standar akuntansi modern yang mewajibkan perusahaan mengakui biaya kompensasi opsi saham. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah deferred charge. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan deferred charge? Jadi, deferred charge itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, namun manfaatnya itu baru akan dirasakan di masa depan. Jadi, biayanya itu tidak langsung dibebankan ke laba rugi saat itu juga, melainkan ditunda atau ditangguhkan. Kemudian biaya tersebut dialokasikan sedikit demi sedikit ke periode-periode selanjutnya. Nah, contoh sederhananya tuh kita bayangkan sebuah perusahaan itu membangun pabrik baru. Nah, biaya untuk pelatihan karyawan atau biaya startup itu bisa aja sangat besar. Nah, namun apabila kalau langsung dicatat sebagai biaya pada tahun ini, laporan keuangan itu akan terlihat nggak enak gitu. Nah, padahal manfaat dari pabrik baru itu akan terasa di tahun-tahun ke depan. Nah, maka dari itu, agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip akuntansi, biaya itu tuh ditangguhkan dan diamortisasi di masa depan. Jadi intinya deferred charge itu menunda pencatatan biaya supaya sesuai dengan manfaatnya. Nah, contoh dari deferred charge itu ada biaya penelitian dan pengembangan atau R&D, terus pengembangan perangkat lunak, lalu ada juga biaya eksplorasi sumber daya alam. Sekarang kita masuk ke contoh yang paling penting dari deferred charge, yaitu adalah research and development atau R&D. Nah, perusahaan itu melakukan R&D untuk beberapa tujuan.
Nah, ada yang untuk memperbaiki produk lama, ada juga yang untuk menciptakan produk baru gitu. Misalnya seperti perusahaan farmasi yang meneliti obat baru atau perusahaan teknologi yang mengembangkan software dan hardware baru. Nah, masalahnya R&D itu rumit. Mengapa? Karena yang pertama, hasil R&D ini tuh sangat tidak pasti. Jadi bisa hasilnya itu gagal total atau bisa juga sukses besar. Lalu yang kedua, waktu penelitian sampai produk itu bisa jadi sangat lama gitu. Makanya sangat susah, sangat rumit untuk dicatat gitu untuk R&D. Dan yang ketiga, R&D itu sifatnya tidak berwujud sehingga kita sulit untuk menilai nilainya itu secara objektif. Nah, lalu bagaimana untuk aturannya? Jadi ada dua. Yang pertama itu menurut US GAAP, semua biaya R&D itu langsung dianggap sebagai biaya alias langsung dicatat sebagai expense. Kecuali apabila ada aset yang bisa dipakai lagi, misalnya seperti laboratorium atau peralatan. Nah, itu bisa dicatat sebagai aset tetap. Lalu untuk menurut iFirst, aturannya tuh jadi lebih fleksibel. Jadi apabila masih tahap penelitian awal, semua biaya itu harus langsung menjadi expense. Namun apabila sudah masuk ke tahap pengembangan, misalnya tuh kayak produk sudah jadi, nah manfaatnya produknya sudah jelas, produk itu sudah jelas, manfaatnya tuh bisa diukur dan ada bukti teknologi yang bisa dijual. Nah, maka biaya tersebut itu boleh dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Nanti aset ini tuh akan diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya. Jadi perbedaan aturan dua ini tuh sangat penting. Apabila di GAAP, laba jangka pendek itu cenderung terlihat lebih rendah karena semua R&D itu langsung jadi biaya. Nah, sementara apabila menurut iFirst, sebagiannya itu bisa jadi aset sehingga laba itu bisa lebih terlihat stabil. Nah, lalu apa implikasinya bagi analisis laporan keuangan untuk R&D-nya ini? Nah, R&D itu biasanya nilainya itu sangat besar. Apabila semua dibebankan secara langsung, laba itu bisa turun drastis. Padahal secara ekonomi, perusahaan itu sebenarnya sedang berinvestasi untuk masa depan. Misalnya tuh sebuah perusahaan teknologi itu mengeluarkan miliaran dolar untuk riset chip baru. Nah, laporan keuangan tahun tersebut itu mungkin rugi, tapi harga saham itu bisa justru naik. Mengapa? Karena pasar itu percaya bahwa investasi itu akan menghasilkan produk canggih di masa depan. Namun masalahnya, laporan keuangan itu jarang memberi informasi detail soal R&D. Jadi sebagai analisis tuh ingin tahu jenis penelitian apa yang sedang dilakukan, lalu berapa besar biaya untuk setiap proyek, lalu apakah proyeknya itu layak secara teknis dan komersial, dan seberapa sering perusahaan itu berhasil atau gagal dalam proyek-proyek sebelumnya. Namun sayangnya informasi yang tadi itu jarang tersedia. Akibatnya meski laporan keuangan itu terlihat konservatif, kita itu akan kehilangan banyak informasi penting sebagai analis gitu. Jadi dari sisi investor atau analis, ini tuh menjadi sebuah tantangan yang besar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang biaya bunga, di mana bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Nah, bunga adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan melebihi jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Jadi, bunga ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu yang terpenting adalah risiko kredit. Jadi, beban bunga ditentukan oleh suku bunga, pokok, dan jangka waktu. Nah, perhitungan bunga sendiri, jadi beban bunga adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskonto, atau premium. Nah, terus ada kapitalisasi bunga, di mana tujuan kapitalisasi bunga itu adalah yang pertama mengukur biaya perolehan aset secara lebih akurat dan
mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Selanjutnya ini adalah menganalisis bunga, di mana analisis harus menyadari bahwa akuntansi terkini untuk bunga utang konversi masih kontroversial, di mana banyak yang berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak istimewa konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga, mengabaikan biaya bunga real. Ini terjadi pada obligasi. Nah, terus bertentangan dengan pandangan ini, perhitungan laba per saham diilusikan menggunakan jumlah saham yang dapat diterbitkan jika terjadi konversi utang konversi. Jadi hal ini pada dasarnya menciptakan beban tambahan pada tingkat kupon melalui pengecaran laba per saham. Selanjutnya ini ada pajak penghasilan, di mana beban pajak penghasilan merupakan biaya bisnis yang substansial, di mana untuk memahami akuntansi untuk pajak untuk pajak penghasilan penting untuk keberhasilan analisis sebuah laporan keuangan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pengertian pajak penghasilan, jadi pajak penghasilan juga ada dua. Ada pajak penghasilan sementara dan ada pajak perbedaan permanen. Perbedaan sementara ini seperti namanya, adalah perbedaan yang bersifat sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa mendatang. Jadi perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan akuntansi GAAP. Jadi misalnya GAAP memungkinkan perusahaan untuk mengambil biaya strukturisasi atas perkiraan biaya restrukturisasi yang mungkin berlangsung selama beberapa tahun. Sementara Undang-Undang Pajak hanya mengizinkan pengurangan pajak jika biaya restrukturisasi sebenarnya terjadi. Perbedaan temporer dicatat dengan menggunakan penyesuaian pajak tangguhan. Jadi beda lagi dengan pajak perbedaan permanen. Jadi kalau perbedaan permanen seperti namanya adalah perbedaan yang bersifat permanen. Jadi perbedaan tersebut muncul karena Undang-Undang Pajak dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuan terhadap item tersebut. Ada contohnya lagi, semisal pendapatan bunga dari obligasi daerah tertentu bebas pajak dan oleh karena itu tidak termasuk dalam penentuan penghasilan kena pajak. Tapi ada juga dimasukkan ketika menentukan pendapatan GAAP. Perbedaan permanen tidak diperhitungkan dalam laporan keuangan. Jadi pernyataannya itu sebaliknya, mereka diperhitungkan ke dalam tarif efektif yang merupakan pajak aktual, tarif yang dikeluarkan oleh bisnis selama periode tersebut. Jadi tarif pajak efektif ini dapat berbeda dari tarif pajak efektif target korporat. Terus tarif pajak menurut undang-undang juga saat ini 35% untuk perusahaan Amerika Serikat karena perbedaan permanen. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan terkait dengan non-recurring items pada Bank Mandiri tahun 2024. Pada kategori extraordinary items dan discontinued operation, tidak ada informasi mengenai kategori tersebut pada laporan keuangan Bank Mandiri. Selanjutnya, analisa laporan keuangan pada perubahan akuntansi. Informasi yang tersedia yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 terdapat standar baru dan penyesuaian atau amandemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Bank Mandiri yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan itu antara lain kerangka standar pelaporan keuangan dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam standar akuntansi keuangan Indonesia yang sebelumnya standar akuntansi keuangan.
Lalu ada amandemen PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan terkait liabilitas jangka panjang dan kovenant. Lalu terdapat juga amandemen PSAK 116 tentang sewa terkait liabilitas sewa dan jual dan sewa balik. Dan yang terakhir ada amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 tentang pengaturan pembiayaan dan memasok. Lalu untuk nilai perubahan akuntansi tersebut pada tahun 2024 tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian grup. Jadi tidak ada nilai yang tercantum terkait dengan perubahan akuntansi. Lalu pada kategori selanjutnya yaitu pada analisa penurunan nilai aset pada laporan keuangan Bank Mandiri terdapat cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif. Nah, untuk nilai pada tahun 2024 terdapat 190,356 juta. Nah, ini terkait dengan cadangan kerugian keuangan selain kredit dan pembiayaan syariah. Lalu selanjutnya terdapat 30,755 juta. Nah, ini terkait dengan cadangan penurunan nilai aset terkait dengan giro. Selanjutnya ada 1.422.801 triliun sekian. Nah, ini terkait dengan penurunan nilai aset pada efek-efek. Selanjutnya ada cadangan kerugian sebesar 49 juta sekian. Nah, ini terkait dengan kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah. Selanjutnya terdapat 934.000 sekian. Nah, ini untuk cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan piutang pembiayaan konsumen. Lalu terkait dengan investasi terdapat 103.000 sekian pada cadangan kerugian nilainya. Lalu pada penyertaan saham terdapat 1.986 sekian. Selanjutnya pada tagihan akseptasi terdapat 31.000 sekian pada cadangan kerugian penurunan nilainya. Selanjutnya kategori nilai restrukturisasi, yaitu grup mengakui aset keuangan dimodifikasi atau direstrukturisasi secara substansial dan menghasilkan penghentian pengakuan ketika yang pertama yaitu aset keuangan atau bagiannya berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atau aset tersebut, baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuat kontrak kredit baru. Sebagai contoh yaitu opsi equity conversion atau ketika terdapat konversi mata uang. Nah, untuk nilai pada tahun 2024 yaitu terdapat nilai restrukturisasi dari pendapatan provisi dan komisi yaitu sejumlah 20 miliar sekian dan jumlah kredit restrukturisasi yaitu 89 triliun sekian. Nah, ini dari jumlah kredit restrukturisasi yaitu dari kredit lancar sebesar 41 sekian, lalu kredit dalam perhatian khusus sebesar 37 sekian,
lalu kredit kurang lancar sebesar 1 juta sekian, lalu kredit diragukan dan kredit macet, sehingga totalnya yaitu 89.199 sekian. Berikutnya di sini analisis pendapatan PT Bank Mandiri tahun 2024. Di sini saya mengambil pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Nah, untuk pendapatan bunga sendiri, itu pengakuan pendapatannya yaitu diakui dengan metode suku bunga efektif atas instrumen keuangan berbunga. Nah, jika ada penurunan nilai, hanya bagian yang masih recoverable yang akan diakui. Untuk nominal pendapatan bunga dari PT Bank Mandiri sendiri yaitu sebanyak 129 triliun 638 juta sekian. Lalu untuk pendapatan syariah, di sini ada 4 instrumen. Yang pertama yaitu murabahah. Nah, murabahah ini diakui selama periode akad dengan metode effective rate of return. Nah, untuk istisna diakui berdasarkan percentage of completion, jadi persentase bertahap sesuai dengan periodenya. Lalu ada ijarah yang diakui proporsional selama masa akad. Lalu ada musyawarah dan mudharabah yang diakui saat hak bagi hasil timbul sesuai risbah dan tidak boleh berdasarkan proyeksi. Nah, pendapatan syariah sendiri untuk PT Bank Mandiri di tahun 2024 yaitu sebanyak 21,5 sekian triliun. Nah, di sini terdapat cuplikan langsung dari catatan atas laporan keuangan PT Bank Mandiri tahun 2024. Di situ kita bisa melihat bahwa pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Untuk pengakuan keuntungan transaksi murabahah dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode tingkat imbal hasil efektif. Lalu pendapatan istina diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai, percentage of completion. Lalu pendapatan ijarah diakui selama masa akad secara proporsional. Pendapatan bagi hasil musyawarah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Lalu pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Seperti yang sudah saya jelaskan di tabel-tabel tadi. Jadi ini merupakan bukti bahwa di CALK ada. Baik, selanjutnya analisis pada Bank Mandiri mengenai kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan. Di sini terbagi menjadi 4 poin. Jadi untuk kompensasi tambahan manfaat untuk karyawan sendiri di Bank Mandiri saya menemukan ada 4 poin. Yang pertama ada liabilitas imbalan kerja, biaya imbalan pasca kerja, penyisian imbalan pasca kerja, dan juga beban gaji dan tunjangan. Yang pertama, di liabilitas imbalan kerja. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, di bagian liabilitas, Bank Mandiri mencatat liabilitas imbalan kerja sebesar 7,16 triliun rupiah pada tahun 2024, yang mana turun signifikan dari 11,89 triliun rupiah pada tahun 2023. Artinya ada penurunan hampir sebesar 4,7 triliun rupiah atau sekitar 40% dalam 1 tahun. Liabilitas imbalan kerja ini mencerminkan kewajiban Bank Mandiri untuk membayar manfaat karyawan, baik berupa pesangon, pensiun, maupun imbalan jangka panjang lainnya. Penurunan ini bisa berasal dari pembayaran manfaat kepada pegawai yang sudah jatuh tempo atau perubahan asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto. Dari perspektif analisis, kondisi ini positif karena mengurangi beban jangka panjang yang tercatat di neraca. Rasio kewajiban terhadap ekuitas menjadi lebih baik sehingga meningkatkan kesehatan keuangan Bank Mandiri sendiri. Namun, harus hati-hati dalam kalau penurunan itu hanya akibat perubahan asumsi. Misalnya, karena tingkat diskon yang lebih tinggi, maka kewajiban itu bisa naik lagi di masa depan. Nah, dengan kata lain, tren ini harus dilihat secara berkelanjutan, bukan hanya pada satu periode. Lalu yang kedua, biaya imbalan pasca kerja. Kita bisa melihat di situ di gambar yang sudah saya sajikan,
Pada 2024, Bank Mandiri itu mengakui biaya jasa kini atau mencatat biaya jasa kini sebesar 5,4 triliun rupiah dan biaya bunga sebesar 12,5 triliun rupiah. Totalnya sendiri mencapai hampir 18 triliun rupiah atau lebih tepatnya 17,9 triliun rupiah. Biaya jasa kini sendiri terutama kewajiban yang timbul karena masa kerja karyawan bertambah pada periode berjalan. Sedangkan biaya bunga itu muncul karena kewajiban itu semakin mendekati waktu pembayaran, sehingga nilai kewajiban itu meningkat. Nah, kalau dibandingkan dengan laba sebelum pajak Bank Mandiri yang lebih dari 76 triliun rupiah, angka 18 triliun rupiah ini jelas sangat signifikan, yaitu sekitar 23% dari laba sebelum pajak. Artinya, biaya imbalan pasca kerja itu punya dampak besar terhadap profitabilitas. Bank Mandiri itu perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk menutup biaya ini dari waktu ke waktu. Dengan pengakuan secara aktual, Bank Mandiri itu terhindar dari risiko lonjakan beban besar sekaligus menunjukkan komitmen dalam melindungi hak pensiun karyawan. Jadi meskipun mahal, pencatatan ini tuh mencerminkan prinsip kehati-hatian akuntansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ada penyisihan biaya uang penghargaan pegawai, jadi penyisihan imbalan pasca kerja. Yang nilainya itu sebesar 3,49 triliun pada tahun 2024, sedikit turun dari 3,55 triliun pada tahun 2023, yang berarti terjadi penurunan sekitar 58 miliar rupiah dalam 1 tahun. Nah, penyisihan ini itu berbeda dengan liabilitas pensiun karena lebih ke arah imbalan jangka menengah. Contohnya, penghargaan itu diberikan kepada pegawai yang sudah mencapai masa kerja tertentu. Karena sifatnya lebih pasti dan jangka waktunya itu lebih dekat, maka perusahaan mencatatnya sebagai penyisihan biaya setiap tahun. Angka yang relatif stabil dengan sedikit penurunan menunjukkan Bank Mandiri itu konsisten dalam mengakui kewajiban ini. Fungsi penyisihan adalah untuk menghindari lonjakan beban besar ketika banyak pegawai yang mencapai masa kerja panjang sekaligus. Maka bank bisa menjaga stabilitas laba tahunan sekaligus memastikan hak-hak pegawai itu terlindungi. Selanjutnya yang terakhir, ada beban gaji dan tunjangan yang dicatat pada laporan laba rugi. Di mana tahun 2024, Bank Mandiri mencatat 23,99 triliun, turun dari 24,42 triliun pada tahun 2023. Artinya, beban ini tuh berkurang sekitar 432 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Memang beban gaji dan tunjangan ini bukan beban operasional terbesar karena masih ada beban umum dan administrasi yang lebih tinggi. Namun, tetap menjadi satu pos material dalam struktur biaya bank. Untuk beban gaji di sini berbeda dengan 3 poin yang sebelumnya, yang merupakan kompensasi tangguhan, maka beban gaji dan tunjangan ini termasuk ke kompensasi langsung karena dibayarkan secara rutin setiap periode. Di mana jumlah yang besar pada beban gaji itu menegaskan bahwa Bank Mandiri menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Beban ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan berbagai bentuk kompensasi karyawan lain. Meskipun besar, biaya ini bisa dipandang sebagai investasi, bukan sekedar pengeluaran. Selanjutnya, saya akan menganalisis laporan keuangan konsolidasi Bank Mandiri yang saya kaitkan dengan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai deferred charge, R&D, software development, serta eksplorasi di industri ekstraktif. Nah, saya ini akan membandingkan konsep teori dengan praktik nyata yang terlihat di laporan keuangan Bank Mandiri agar kita tuh bisa melihat bagaimana teori akuntansi ini benar-benar diterapkan dalam dunia nyata. Nah, yang pertama yaitu deferred charge. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, deferred charge ini itu biaya yang dikeluarkan perusahaan sekarang namun manfaatnya baru terasa di masa depan. Nah,
Maka dari itu, biaya ini tuh tidak langsung dicatat sebagai expense, melainkan ditangguhkan dulu sebagai aset, lalu diamortisasi seiring berjalannya waktu. Nah, apabila kita lihat di laporan keuangan mandiri, terdapat aset tidak berwujud sebesar 15,7 triliun, naik dari 13,6 triliun di tahun 2023. Nah, angka ini itu bisa mencakup biaya lisensi, hak cipta, hingga pengembangan sistem IT. Nah, kenaikan aset ini tuh menjadi bukti nyata adanya deferred charge karena bank itu menunda pencatatan biaya yang sekarang dan menyebarkan ke periode berikutnya agar sesuai dengan manfaat jangka panjang. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian Research and Development atau R&D. Secara teori, R&D itu kan biasanya dicatat berbeda tergantung standar akuntansi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau menurut US GAAP, semua biaya R&D itu harus langsung dijadikan expense. Sedangkan menurut IFRS, biaya riset di tahap awal itu harus expense, namun biaya di tahap development itu bisa dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Apabila kita melihat di Bank Mandiri, sepertinya tidak ada akun khusus untuk R&D karena bank itu bukan perusahaan farmasi atau teknologi. Namun kita bisa melihat investasi besar di digital banking. Misalnya jumlah pengguna aplikasi Livin by Mandiri itu sudah mencapai 2,3 juta user dengan 3,9 miliar transaksi dalam setahun. Nah, artinya ada biaya besar yang dikeluarkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, biaya ini yang kemungkinan besar masuk ke kategori aset tak berwujud. Dengan kata lain, inilah bentuk R&D versi Bank Mandiri, yaitu investasi di teknologi digital yang manfaatnya baru akan terasa di masa depan. Berikutnya yaitu di bagian software development. Jadi dalam teori akuntansi, pengembangan software itu memiliki aturan khusus. Sebelum software itu terbukti layak digunakan atau dipasarkan, semua biaya itu harus langsung dijadikan expense. Namun setelah terbukti, biaya itu boleh dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud. Nah, apabila kita hubungkan dengan Bank Mandiri, transformasi digital mereka yang besar ini tentu membutuhkan biaya pengembangan software, aplikasi Livin, dan platform Kopra untuk korporasi itu contohnya. Jadi kenaikan aset tidak berwujud itu jadi bisa kita lihat sebagai bukti bahwa biaya software development itu sudah ditangguhkan dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya, persis seperti yang dijelaskan di teori IFRS maupun PSAK. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas analisis tentang biaya bunga dan pajak penghasilan PT Mandiri Tbk, di mana biaya bunga pada tahun 2023 itu sebesar Rp30.664.728. Nah, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar Rp40.590.079, di mana seperti yang kita tahu adanya kenaikan sebesar 11 juta. Nah, hal ini itu bukan semata-mata karena naik saja, tapi ini disebabkan oleh naiknya suku bunga simpanan atau peningkatan jumlah kewajiban. Jadi kenaikannya itu sebesar 35,7% dari 2023 ke 2024. Nah, selanjutnya itu kenaikan ini tuh menandakan adanya kenaikan biaya dana atau cost of fund yang dimana harusnya ditanggung bank sejalan dengan tren kenaikan suku bunga dan pertumbuhan dana pihak ketiga. Nah, untuk laporannya sendiri itu ada di halaman 9, di mana di laporan laba rugi komprehensif. Terus setelah itu saya akan membahas tentang pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini ada juga di halaman 10 laporan laba rugi komprehensif. Nah, kita bisa lihat juga beban pajak itu bertambah sebesar kurang lebih 1 juta. Itu jadi pajak penghasilannya itu naik pada tahun 2024. Nah, terus
hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa meskipun beban bunga naik cukup besar, tapi Bank Mandiri masih mencatat laba sebelum pajak yang tinggi sehingga menambahkan kewajiban pajaknya sendiri. Jadi, beban pajak penghasilan itu dianalisis untuk menghitung efektif tax rate atau ETR yang membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak guna menilai efisiensi pengelolaan kewajiban fiskal perusahaan. Oke, selanjutnya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dan analisis laporan keuangan PT Mandiri Tbk dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.